pelajaran, mari kita berdoa untuk masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak ibu, sehat? Alhamdulillah, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah ya. Amin. Sebelum kita masuk pembelajaran, alangkah baiknya ibu mau mengabsen anak didik ibu dulu ya. Ya Bu. Oke Bu. Hari ini siapa yang tak datang? Alhamdulillah Bu. Pagi. Syakira. Satu. Pagi. Saki. Ya saya. Dua. Baca. Dua. Baik, pada pertemuan kali ini kita memasuki pada elemen Pancasila dengan unit pertama tentang keterkaitan antar sila Pancasila. Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita ketahui dulu apa itu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya itu, setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menganalisis rumusan dan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila. Yang kedua, menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Anak-anak udah tahu belum apa itu Pancasila? Dasar negara, ideologi negara. Berarti anak-anak ibu sudah paham mengenai dasar dari Pancasila tersebut. Jadi kita masuki menurut Muhammad Hatta, Pancasila ada 5 asas atau prinsip yang merupakan dasar atau ideologi negara. Pemaknaannya tidak bisa dipisah-pisah. Jadi Pancasila itu kan ada 5 poin kan, dari ketuhanan yang Maha Esa sampai poin kelima. Jadi jika salah satu poinnya tidak kita terapkan di dalam hati, itu tidak kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, itu Pancasila, maksudnya negara kita itu bakalan tidak teratur, gitu kan? Sedangkan menurut Insinyur Soekarno, Pancasila mengkehendaki terjadinya keseimbangan status dalam diri setiap manusia. Indonesia antara menjadi bagian dari umat beragama atau menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Jadi Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima itu berkaitan, berpaut. Di papan tulis sudah ibu masukkan di gambar di PPT ibu tentang gambar Garuda. Yang pertama kali kalian lihat di dalam gambar ini apa? Garuda. Burung Garuda sebagai lambang negara. Setelah itu Pancasilanya. Nah, di dalam PPT-nya, di burung Garuda, kalian tahu tidak berapa banyak sayapnya? 45. Kemarin ibu udah pernah ngasih kuis kan mengenai berapa banyak sayapnya, berapa banyak bulu di lehernya, berapa banyak ekornya. Berapa? 45 di leher, sayap 17, dan di ekor itu 18. Nah, di Pancasila juga memiliki lambangnya masing-masing. Pertama, di ketuhanan yang Maha Esa, dia memiliki lambang bintang. Di kemanusiaan yang adil dan beradab, dia memiliki lambang. Di Persatuan Indonesia, dia memiliki lambang. Di kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kepala banteng bukan merupakan
sila pertama itu meyakini ajaran yang dipeluknya. Apakah anak-anak itu tahu contoh dari meyakini ajaran yang dipeluknya? Siapa yang bisa ngasih pertama meyakini ajaran yang dipeluknya? Siapa yang bisa angkat tangan? Boleh? Itu juga merupakan contoh bagus. Di sila kedua, ada yang bisa mengasih contoh. Saling membantu. Tegang rasa, saling membantu itu juga merupakan contoh dari sila kedua. Kalau sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari, bergotong royong. Beda-beda. Tidak berbeda-bedakan sama lain. Oke, jelas itu dalam kehidupan di sekolah kan. Bagus. Di sila keempat, Tidak egois. contohnya. Berdiskusi, membuat kesepakatan, gitu kan? Yang kelima, contoh dari sila kelima, Adil. adil, menghargai sesama. Itu merupakan sila kelima. Contohnya, oke, bagus kalian paham ya. Nah, di sini, ini kan kita masuk ke terkaitan antara sila Pancasila. Di sini ada hubungan sila pertama dan sila kedua. Ibu minta satu contoh hubungan antara sila pertama dan sila kedua. Ada yang bisa jawab nggak? Hubungan antara sila pertama. Sedangkan sila pertama tadi kan membahas tentang ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah kedua sila itu mempunyai berhubungan atau tidak? Berhubungan. Contohnya apa? Contoh dari sila pertama dan kedua. Boleh? Bagus, tepuk tangan dong. Berarti Naswa sudah paham mengenai hubungan antara sila Pancasila. Ibu boleh tanya lagi nggak? Kalau hubungan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dengan persatuan Indonesia, sila ketiga, ada nggak hubungan antara kedua sila tersebut? Ada atau tidak hubungan antara kedua sila tersebut? Ada kan? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari boleh, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam lingkungan sekolah atau di rumah. Ada nggak contohnya? Boleh? Oke, bagus, tepuk tangan lagi tuh. Ibu ada video ini untuk menambah literatur kalian dalam materi kalian bisa juga boleh disimak ya videonya untuk menambah wawasan anak-anak itu. Assalamualaikum anak muda. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Apakah kalian tahu kita akan belajar bersama tentang apa hari ini? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai hubungan antara sila Pancasila dan implementasinya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai hubungan sila ketuhanan yang Esa dengan selanjutnya sifat implementasinya. Tahukah kalian anak pintar bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa
yang disimbolkan dengan bintang menjadi landasan utama atau dasar saat kita mengamalkan atau melaksanakan nilai-nilai luhur dari simbol lainnya. Hal ini maksudnya dari segala benda. Lalu bagaimana dengan contohnya ya teman-teman? Nah, pada pengumpulan sila pertama kita dapat mengimplementasikan dalam kegiatan menjalankan ibadah. Jadi saat kita menjalankan ibadah itu harus sesuai dengan kepercayaan yang kita anut ya. Namun dalam hal ini kita tidak boleh memaksakan kepercayaan yang kita anut harus juga percaya dengan orang lain. Kita harus saling menghargai perbedaan yang ada. Hal ini memiliki hubungan dengan sila persatuan Indonesia atau sila ketiga yang harus saling menghargai untuk menciptakan persatuan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai hubungan sila kemanusiaan yang ada berbeda dengan sila lainnya beserta implementasinya ya teman-teman. Mari kita simak. Apakah kalian tahu hubungan sila kemanusiaan yang ada dalam Indonesia lainnya? Nah, ternyata sila kedua ini sama berkaitan erat dengan sila pertama di ya. Mengapa? Karena nilai yang ada atau nilai kemanusiaan yang ada dan berada itu ternyata diberawal dari keyakinan akan adanya Tuhan yang mana itu cermin dari sila pertama. Dan juga sila ini mencerminkan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam hubungan sosial yang mana mencerminkan atau sebagai pengamalan dari sila kelima. Jadi ketika kita membantu orang lain ketika kita melaksanakan kebaikan, maka sekali sebagai contohnya ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain baik itu nenek, kakek, saudara, bahkan orang tidak beragama sekalipun loh, tanpa membedakan apa itu statusnya, agamanya, rasnya, jenis kelamin, bahkan usianya. Dalam Indonesia dengan sila lainnya beserta implementasinya, ada yang tahu? Yuk cari jawabannya setelah ini. Simak ya teman-teman. Setelah kita belajar mengenai hubungan dua sila sebelumnya, mari kita belajar lagi mengenai hubungan sila persatuan Indonesia dengan sila lainnya. Nah, dalam sila ini kita sebagai warga negara Indonesia yang baik itu diwajibkan untuk menghormati setiap keragaman yang ada di Indonesia, baik itu perbedaan dari sisi agama, ras, budaya, usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, ternyata dalam sila ini semua perbedaan itu dipandang sama, yang mana selaras dengan sila atau sila-sila kelima yang mengusung keadilan. Lalu, bagaimana dengan contohnya? Sebenarnya sudah kita pelajari sebelumnya bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus bersatu dan bersama dalam setiap perbedaan yang kita temui. Hal ini berarti kita sudah melaksanakan pengamalan Pancasila sila ketiga ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan belajar mengenai hubungan sila yang keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan beserta implementasinya. Yuk baca. Nah, dan selanjutnya kita akan belajar yang mana saat kita melaksanakan atau mengimplementasikan sila-sila yang lain, kita sebagai warga negara atau sebagai rakyat Indonesia juga harus mengedepankan prinsip kebijaksanaan. Mengapa hal ini? Karena ketika kita bijaksana dalam setiap pilihan kita, dalam setiap tingkah laku kita, maka kita juga sedang melaksanakan atau mengimplementasikan simbol yang ketiga, yaitu simbol persatuan Indonesia. Sebagai contohnya, saat kita menggunakan hak kita secara bijaksana saat mengikuti pemilu, saat bermusyawarah, ataupun menghargai perbedaan pendapat. Hal ini sebagai pengamalan Pancasila sila yang keempat. Nah, yang terakhir kita akan belajar mengenai hubungan sila keadilan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan implementasinya. Yuk, bersama teman-teman. Sebagai akhir daripada selamanya, semua keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi muara akhir daripada nilai-nilai berpancasila yang sebelumnya, terutama pada aspek keadilan sosial yang harus senantiasa diterapkan dalam segala aspek kehidupan, mulai dari fisika, bahasa, keagamaan, dan sebagainya. Yang mana ketika kita melaksanakan segala tingkah kita atas dasar kesetaraan atau keadilan sosial, maka kita sedang mengupayakan kesejahteraan bersama, yang mana selaras dengan nilai-nilai keempat Pancasila. Sebagai contohnya teman-teman, semua orang itu memiliki sama dengan sama. Selain itu, semua orang juga memiliki hak yang sama, yaitu hak mendapatkan kelancaran hidup, yang mana sebagai pengapalan Pancasila sebagai kelima. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, berarti di tujuan pelajaran kita yang pertama sudah selesai kan? Sudah? Nah, kita lanjut dengan membagi kelompok ya. Satu kelas itu akan membagi 6 kelompok. Jadi kita bikin secara kita login saja pembagian kelompoknya supaya tepat. Berhitung dari 1 sampai 6, habis itu tinggal lagi 1 sampai 6 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, Ya, 4, balik 6. tarik 6 ini. Tarik 6, 2, 6, 2. Nah, Ibu minta kelompok 1 di sana, kelompok 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 sama 6 di belakang. Nah, cepat gerak. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 sama 6. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD kelompoknya. Dalam LKPD kalian harus melengkapi identitas kalian, identitas kelompok, nomor. Habis itu kelas kan sudah Ibu masukkan. Habis itu di sini juga sudah ada tujuan pembelajaran kita supaya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita tercapai atau tidak. Setelah itu Ibu sudah memasukkan materi sebagai bahan baca kalian. Baru ke perintah soal. Ya. Nanti kalau perintah soalnya nggak paham boleh tanya gitu ya. Yang Ibu kasih. Ini masing-masing. Ya. Kan Mama Yani kelompok 2 tuh. Pakailah. Kedua saya mau jual. Oke, Ben. Kalau aku sih. Ada yang kurang paham? Sudah
kita selalu belakang. Jadi kalian disuruh membuat kehidupan masyarakat, kehidupan sehari-hari juga boleh. Buat contoh, nanti kalau kalian sudah siap, pilih salah satu kelompok itu bakalan presentasi ke depan. Sebutkan contohnya aja. Enggak, itu di dalam Pancasila kan ada penjelasan. Enggak, ini bagian bahan bacanya kan di halaman pertama. Halaman pertama dan kedua ini kan contohnya nih. Nah, jadi kalian bisa menjadi mengambil gambaran kalian. Iya, bisa. Boleh. Iya. Itu tuh contoh. Ini dua contoh. Nanti kelompoknya itu bakal pilih untuk presentasi. Saya aja loh. Nanti slide-nya. Sila pertama, sila kedua apa, sila ketiga apa. Yang tentang penerapannya. Oh, tak. Jadi contoh berlaku kayak biasa aja. Kalau lebih dari itu juga boleh. Ya. Terus orang kemana? Penerapannya itu berarti ibadah. Terus kita menghargainya gitu, seperti kayak ada ribut, misalnya kan sedang agama sedang di gereja, seharusnya kita mengacaukannya seperti kita di gereja kan nggak boleh gitu, atau meledakin bom depan gereja nggak boleh. tunjuk-tunjuk aja. Allahu Akbar. Tetangga yang sedang berusaha seperti memberikan Jadi nggak penting contoh menerapkan. Kamera belakang. Saya bawaan hati yang mananya. Boleh. Boleh dong. Betul. Karena dia lagi mau ngibain apa yang gitu. Nah, lanjut aku dah. Nanti suruh dia baca ya. Contohnya Kopinya kurangnya kelompok siapa aja? Ibu mau salah satu dari kelompok mempresentasikan isinya.
Dia sendiri kan aja, Bu. Dua lah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dr. Ibrahim Fatih. Saya perwakilan dari kelompok Soekarno-Hatta Muhammad Hatta. Kali ini saya akan membacakan analisis kami tentang lembar kerja siswa. Baiklah, dari hasil yang kami cari, salah satu contoh perilaku warga negara yang sesuai dengan peluang dan tantangan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara adalah kami dari istilah utamanya yang sebenarnya ya. Yang pertama yaitu mengerjakan soal lima waktu. Soal lima waktu juga termasuk dalam penerapan dalam istilah pertama. Lalu ada menghargai agama lain yang sedang merayakan hari besar keagamaan, lalu tidak sibuk orang lain sedang beribadah. Nah, lalu di istilah kedua kami menganalisisnya, yaitu membantu tetangga yang sedang terkena musibah, lalu sikap sopan dan ramah kepada siapapun, dan juga tidak memandang rendah orang lain. Nah, lalu istilah yang ketiga, menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, menjaga persatuan di tengah perbedaan, menjalin persahabatan antar etnis, serta mencintai produk lokal. Dan lalu sila keempat yaitu dengan melakukan bermusyawarah, tidak menolak langsung pendapat orang lain yang sedang berdiskusi atau berpendapat, dan juga menghargai pendapat orang lain. Nah, lalu untuk sila kelima, menghormati hak asasi orang lain beserta kewajibannya, lalu mengembangkan sikap adil kepada sesama manusia, dan juga tidak mengintimidasi orang dengan hak kita. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Muhammad Yamin akan menjelaskan apa yang kami dapat dari tugas kali ini. Pertama, dari sila pertama. Yang pertama itu berdoa sebelum dan sudah melakukan aktivitas. Yang kedua, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Sila kedua, membantu sesama dan kesulitan tanpa memandang suku, agama atau ras. Dan yang kedua, menghormati hak asasi manusia dan segala situasi. Terus sila ketiga, memupuk rasa persatuan dan kesatuan di antara berbagai suku, agama, dan golongan. Dan yang kedua, menghindari tindakan yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Dan untuk sila keempat, menghormati demokrasi dan proses rakyat. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang memperkuat sistem demokrasi. Untuk sila kelima, mengupayakan distribusi kekayaan dan kesempatan secara merata. Dan untuk yang kedua, mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dari kelompok Supomo. Contohnya. Menghormati pendapat orang lain. Ketiga, persatuan Indonesia. Itu satu, melakukan gotong royong. Dua, tidak memandang perbedaan orang lain atau menghargai orang lain. Keempat, pendekatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang satu, keterbukaan dan transparansi dalam bermusyawarah. Yang kedua, penyelesaian konflik dengan damai. Sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, semua orang sama di mata hukum. Yang kedua, setiap individu memenuhi kewajiban dengan terpenuhinya hak sebagai warga negara. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan, boleh dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sila ketiga yaitu cinta tanah air yang mengikuti program daerah dengan apa nih? Khidmat. Nah, kedua ada yang hidup harmonis dengan tetangga, walaupun ada perbedaan tersebut. Sila keempat yaitu menghargai hak orang lain dan tidak kelompok sambil diskusi. Sila kelima yaitu selalu bersikap adil tanpa membeda-bedakan orang lain dan mendorong kesetaraan untuk semua. Sekian dari kelompok Sudarno sebagai warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan membacakan hasil diskusi kami kelompok 5, yaitu kelompok panitia 8. Yang pertama sila pertama. Contohnya ada dua, yaitu yang pertama ada menghargai keyakinan orang lain, dan yang kedua mengamalkan ajaran agama yang dianut. Tantangannya terjadinya diskriminasi terhadap masyarakat yang menganut agama minoritas. Lalu selanjutnya sila kedua. Contohnya yang pertama ada menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan yang kedua membantu sesama. Lalu ada tantangannya. Tantangannya kurang menghargai sesama manusia. Dan yang selanjutnya sila ketiga. Contoh yang pertama menghargai keberagaman budaya. Dan contoh yang kedua menjalin persahabatan antar suku budaya. Lalu tantangannya masyarakat banyak yang bersikap apatis. Selanjutnya sila keempat. Contoh yang pertama berpartisipasi dalam musyawarah. Lalu contoh kedua menghargai pendapat orang lain. Tantangannya adalah banyak orang yang sengaja menjatuhkan pihak lain demi kepentingan sendiri. Lalu sila yang terakhir yaitu sila kelima. Contoh yang pertama adalah bersikap adil dalam pemenuhan kebutuhan. Dan contoh yang kedua mengutamakan keadilan dan kesetaraan. Lalu tantangannya adalah terjadinya kesenjangan sosial karena banyak orang yang menyalahgunakan kekuasaannya dan mewewenangkannya untuk mengambil hak orang lain atau bisa disebut sebagai korupsi. Sekian dari saya, Rasyad Asri Saputra dari kelompok 5. Mohon maaf. Kelompok-kelompok sudah memahami apa itu dengan keterkaitan antara sila Pancasila dan memberikan contoh-contohnya juga, sudah memahami, sudah mendengarkan Ibu menjelaskan dan menonton video. Jadi Ibu tanya deh, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada siang hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Boleh? Saya bisa menunjukkan bahwa di Pancasila itu semua sila itu saling berkaitan satu sama lain. Ya. Dan jika satu saja sila yang dihilangkan, maka sila lain tidak bisa dilaksanakan dengan kayak sila yang ada di Pancasila yang merupakan kesatuan yang satu dan padu. Jadi sebagai anak bangsa yang baik, kita masih mengamalkan sila yang ada di Pancasila. Pertanyaan. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan materi pertemuan kita pada siang hari ini? Sudah. Balik. Jadi Bu, kesimpulan untuk materi hari ini adalah apa Bu? Bahwa Pancasila itu sering berkaitan satu sama lain dan juga menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan selamat dong Polri. Oke, tutup aja pertemuan kita pada siang hari ini. Ucapkan terima kasih dan